Kesulitannya itu yang pertama dari warga-warganya sendiri juga inginnya membantu tapi malah merepotkan. Kebanyakan kayak gitu, pengen tahu ya kan. Malah. Nah, Mas jadi tanggung jawab juga dari si kecoklat kan repot ya. Oke, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pacitanku. Podcast kertas kosong, podcast kertas kosong. Kali ini kita narasumbernya beda. Ada 4 makhluk hidup nih. Pak Wangi, Mas Nugroho. Terus ada ini semua namanya sih. Yang ini Tiger Plati. Sampai orang mbok jeneng sopo no? Gak ada. Enggak enak Tiger Plati. Yang bawah namanya Kilet Selak. Ya. Iya, pemakan siput. Oke. Terus ini Motley jenisnya. Jenis genetiknya Motley. Oke. Terus saya penasaran nih Mas. Kemarin kan berseliweran beberapa. Saya tahu jenengan itu sudah lama. Terus tahu lagi itu pas jenengan rescue nih landak. Iya. Landak. Terenggiling. Terenggiling itu terus kok kita seru direkomendasi sama Mas Fajar dan teman-teman undang wae gitu. Dan akhirnya bisa datang di sini membawa ular ini. Terus mungkin bisa dijelaskan sejak kapan Mas? Dari mulainya jadi relawan atau jadi mulai hobi rescue. Awal mulanya 2016. Iya, 2016 itu pas kebetulan tetangga saya sendiri rumahnya itu kemasukan ular. Waktu itu ya ular sawah. Terus saya bantu ngambil penyelamatan ularnya itu. Kok kayaknya asik. Jadi bisa tolong menolong gitu kan. Ya udah tak niati aja mulai dari situ Mas. Kalau ada ular masuk rumah, tak usahakan bantu. Nah, terus saya mulai iklan di media sosial kayak Facebook, terus seperti Instagram juga kayak gitu. Terus ular apa Mas yang pertama kali di rescue masih ingat? Jenis yang pertama kali di rescue itu ular jali Mas. Vitas coros, iya. Ular sawah pemakan tikus. Enggak berbisa ya? Enggak berbisa. Oke. Ini daerah Nanggungan berikutnya? Daerah Nanggungan juga. Oke, terus kalau untuk hobi sendiri mungkin suka dengan ular? Kalau hobi sendiri ya dari kelas 4 SD Mas. Kelas 4 SD itu saya sudah bermain ular. Dulu pas waktu sekolah itu kan masih jalan kaki ya, belum lewat jalan raya. Terus suka di mana dulu? SD Nanggungan. Kalau ditarik lurus itu lewat tengah sawah itu lebih dekat. Jadi berangkatnya lewat sawah. Setiap berangkat ke sekolah, kok ada ular itu pengen pegang Mas. Pengen pegang. Nggak tahu jenisnya. Nggak tahu. Iya, pengen pegang aja. Padahal awal-awalnya juga takut kalau gigit kan. Ya udah pokoknya pegang aja dulu ekornya, ditarik-tarik lah, terus dimasukkan ke tas, dibawa ke sekolahan, lepas, dimarahin sama bu guru. Iya Mas. Ya intinya dari kelas 4 SD udah seneng sama ular, terus berani bawa pulang itu pas waktu SMP. Iya, tapi bawa pulang sekedar 1 ekor 2 ekor, itu masih ular lokal, ular sawah biasa. Karena dari sekalian belajar ini jenis apa gitu nggih. Iya, terus belajarnya juga didukung dari pelajaran di sekolah. Itu kan kalau setiap ada pelajaran komputer, saya minta tambahan waktu buat buka Google. Searching. Terus pas waktu saya bawa ke rumah itu orang rumah ada yang nggak setuju kan, nggak suka sama ular. Ngingu kok ulo, ya kan? Ngingu pitik kan kena didol ya kan. Nek panggangi ngulo wis turu njaba ae. Udah. Dari situ ularnya tak berhentikan, enggak bawa ular lagi. Itu waktu kapan? SMP, SMA? Sekitar SD. SMP. Iya, SMP kelas 2. Terus udah ularnya aku berhentikan, enggak pelihara ular, tapi kalau ada ular masuk rumah itu masih mau bantu. Nah, kebetulan juga pas 2016 itu ya tetangga saya sendiri, ularnya itu kan agak besar, terus orangnya juga takut. Ya udah saya bantu rescue ular, terus ada perasaan kok enak ya, jadi bisa rescue, terus tolong-nolong, terus bantu terus juga pernah ada angen-angen
mungkin ini jalan rezeki saya gitu loh. Gitu. Ya sampai sekarang. Jadi jalan rezeki. Oke. Terus akhirnya sampai mau beli 25 juta ya gitu. Iya, indukan. Indukan itu apa yang mantep gitu? Ya, indukan itu belinya waktu itu kapan? Itu sebelum nikah ya Mas kayak. 2017-an. Terus itu juga ular bukan milik saya sendiri, artinya itu patungan sama komunitas. Gitu. Iya, jadi uang sebanyak itu bukan dari saya sendiri. Nah, komunitas. Nanti hasil dari perkawinan ular itu dijual, nanti dibagi satu komunitas gitu loh. Oke. Terus wis pokoknya itu geli-geli tapi gimana ya? Bagus ya. Ular motifnya juga apalagi yang kecil. Ini umur berapa? Yang ini sekitar 1 tahunan ini. 1 tahunan. Dan nanti kok besar juga bisa seukuran gini? Iya, ini udah 3 tahun. Setahunnya segini, berarti perbedaan ukuran dari setahun sampai 3 tahun tuh beda banget ya? Tergantung makannya, Mas. Tergantung. Iya. Kalau ini kan masih saya kasih makan apa itu? Tikus putih, mencit itu ya. Yang kecil-kecil gitu. Iya, setiap satu minggu sampai 2 minggu sekali baru tak kasih makan. Gitu ya, makanannya ya? Iya. Terus 1 kali makan itu 2 ekor. Kalau misalnya diperbanyak jadi 3 ekor atau 4 ekor itu juga kasihan ya. Juga kasihan. Cepat melarnya tapi pas sekali dia kelaparan nggak ada yang dimakan malah gampang sakit. Itu. Nah, kalau yang besar ini makanya ini udah marmut. Ukurannya lebih besar ya? Lebih besar lagi. Makanya sekali makan 1 minggu sekali 1 ekor. Ini. Jadi setiap 1 minggu kasih marmut 1 yang besar. Ukuran berapa kilo masih? Kalau berapa kilonya kurang tahu, yang jelas itu sudah induk marmut. Induk marmut. Iya, sudah induk marmut. Ya? Kalau nggak ada marmut, pas marmutnya kosong, kepala ayam. Kepalanya? Iya, kepala ayam. Nggak anak ayam gitu enggak? Enggak, kepala ayam sekitar 4-5 kepala. Mau bacemu. Menawa tuh ning tumbas. Oke. Terus yang ini umurnya berapa ini sini? Kalau ini perkiraan umur kurang paham ya Mas ya. Soalnya kalau ukuran dilihat dari ukuran ini udah maksimal. Udah maksimal segini. Udah maksimal, nggak bisa besar lagi. Oke. Dibandingkan telur, kalau dia bertelur, telurnya lebih kecil daripada telur cicak. Lebih kecil? Iya. Ini telur ya ini? Iya, bertelur. Oke. Ini dapatnya di mana Mas? Belakang rumah. Belakang rumah. Ini juga kelainan genetik alam ini. Harusnya ini warnanya coklat, tapi ini merah. Oke. Terus saya menarik gini kan dengan SD tadi di SD Nanggungan, SMP di SMP 3 Pacitan ya. Terus SMA di SMK PGRI. Enggak ada bimbingan kuliah Mas ya? Enggak ada. Terus sampean belajar terkait ya sebenarnya nggak harus kuliah sih, tapi jangan belajar ya terkait misalnya ular, jenis-jenis ular kan. Orang awam itu kan ngelihat ular. Paling yang warnanya opo kecuali orang yang memang orang dulu mungkin tahu yang sering ketemu gitu. Tapi jenengan belajar itu dari mana dan medianya apa? Oke. Untuk belajar morphing ular atau kelainan genetik itu sebenarnya saya pernah diajak sama teman saya yang dari Ponorogo. Itu buat belajar menyilangkan ular. Menyilang? Iya, menyilangkan. Jadi pas waktu itu masih awam banget, nggak tahu apa-apa. Yang saya heran tuh kok ada ular kok warnanya putih, kok ada kuning, terus kok coraknya kok warna-warni bagus. Caranya buat kayak gitu gimana ya? Ya udah dikasih tahu, ternyata A sama B itu disilangkan. Kalau A sama A nanti hasilnya A sama B mungkin hasilnya AB atau AC, dapat genetik baru. Kalau sampai ada genetik baru itu harganya lebih mahal. Dan kan prosesnya juga nggak mudah ya. Iya. Ular itu bertelur 1 tahun sekali. Dan itu pun nggak mesti cocok. Nggak mesti ya. Kadang ya dari 24 telur itu yang nentu 1 telur. Oh gitu ya? Yeah. Memang alamnya seperti itu? Enggak. Soalnya kan gini, kalau yang dari alam itu kan dia proses alam. Mungkin jadi dari 24 telur mungkin jadinya 20 yang menetas. Tapi kalau di proses kita ternak
itu ada tantangannya mas. Karena telur ya, harus dipisah sama induk dan itu harus diinkubator. Nah selama proses inkubator itu ada kesalahan nggak, mungkin suhu atau mungkin ada sentuhan tangan lain atau mungkin ada kecacatan telur kan kita nggak tahu. Apalagi kan yang ini kan dua jenis yang berbeda. Iya, ya, kalau daya tahan dari si telur itu sendiri lemah ya udah gagal. Jadi telur goreng. Ya enggak, buang. Dibuang ya? Iya, kalau sekali busuk ya udah buang. Oke. Dan proses menetasnya berapa? Sekali menetas? Masih dari keluar telurnya sampai menetas di inkubasi itu 3,4 bulan. Wah. Iya. Terus masa kawinnya itu dari bulan November sampai Maret. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Dan itu kan nggak mesti cocok kan? Masuk ular A dan ular B. Iya. Nggak mesti cocok. Satu dalam satu tempat di dalam waktu selama itu kan belum tentu cocok ya? Iya. Kadang nggak mau kawin juga malah. Iya, makanya. Tantangannya di situ kalau pelihara ular ternakan. Terus tadi zaman belajar ini loh, maksudnya kayak mengenai jenis-jenis ular. Terus kan ada macam-macam ya, dan ular kan dekat banget dengan manusia, maksudnya ya di sawah, di laut, di gunung, di kebun apalagi kan. Jadi kan membedakan jenis-jenis ular itu belajar dari mana gitu? Belajarnya dari YouTube mas. Dari YouTube? Iya. Masalahnya dari YouTube, hanya dari YouTube. Dari YouTube SY. Dari YouTube, dari Google juga. Terus ya kadang tukar pengalaman juga sama yang senior. Berarti sering ngobrol sama teman-teman komunitas juga. Iya, nggak cuma di Jawa Timur tapi sampai di Jawa Barat juga. Oke. Menimba ilmu di mana aja ya. Terus kalau misal ini ada ular kok belum pernah lihat kayak gitu, jenengan apa ditangkap aja gitu? Identifikasinya yang pertama saya lihat itu ekor. Oh, ekor malah. Iya, dari ekor sama corak sisik, bentuk sisik. Oke, beda-beda ya. Gini, kalau ular tidak berbisa, semisal nggak berani pegang, dilihat aja dari sisiknya dulu. Kalau semisal sisiknya halus, terus coraknya rapet kayak gini, rapet ya kan, ini kan tanpa ada renggang-renggangnya. Iya, benar. Nah itu ular yang tidak berbisa. Tidak berbisa. Oh iya sekali mas, tadi ini ada yang nanya, jadi perbedaan ular yang berbisa dan enggak. Oke. Jangan lanjutkan. Terus kalau misalnya berani pegang, coba pegang ekornya, diangkat. Kalau di belakang ekornya itu ada pembelah 2 garis, ini udah nyaman soalnya. Sebentar. Ini kan nggak berbisa. Awor ini apa mas? Nggak apa-apa. Karena satu jenis ya. Beda jenis awor ini ya. Nah, semisal di ekornya di sini ya, ini dari kemaluan sampai buang air. Nah, dari kemaluan sampai ujung ekor ini ada belah 2, itu berarti ular tidak berbisa. Belah 2 itu yang ini mas? Iya, sampai ujung ekor. Pegang aja nggak apa-apa. Ini ada sisinya yang kebelah 2 ini. Oh iya. Oke, itu nggak berbisa. Nggak berbisa. Tapi kalau dia satu baris itu berbisa. Nah, untuk membedakan berbisa menengah atau berbisa tinggi, itu kebanyakan dilihat dari kepala, tapi juga nggak bisa jadi patokan mas. Nggak bisa jadi patokan. Gini, bentar. Kecil tapi rewel. Ini bocah cilik, kerannya cilik. Oke, terus tadi kan dari sisik ya, tadi awal sisiknya tidak renggang, rapat, terus kecil-kecil gitu ya? Iya, halus itu tidak berbisa. Terus lagi kalau misalnya kulitnya kasar, terus tajam-tajam, kelihatannya tajam-tajam, itu berbisa. Berbisa tinggi juga. Kalau yang berbisa menengah itu dilihat dari kepalanya mas. Kalau kepalanya dia segitiga tapi memanjang, itu berbisa menengah. Contohnya ular pemangsa burung, seperti Boiga cynodon, Boiga dendrophylla, itu kan ular burung. Coba di jenis jeneng Indonesia ini jeneng Jawa nih. Nah, gitu. Apa? Ular puspo kajang atau ular jati. Terus ular cincin emas sama cincin perak itu berbisa menengah. Itu bentuk kepalanya segitiga memanjang. Sedangkan yang kepalanya segitiga pendek, mampet, ya kan, itu berbisa tinggi.
Tapi King Cobra. Itu nggak bisa jadi acuan juga. Soalnya kayak King Cobra sama Cobra itu kan kepalanya oval. Iya. Itu berbisa tinggi. Tapi secara umum kebanyakan kepalanya segitiga yang pendek itu yang berbisa tinggi. Viper. Ya, Viper. Terus seperti bandetan tanah, ranjau darat itu kan. Ranjau darat ya. Iya. Pas perang banyak yang menggigit. Oke, dan itu banyak sih di Pacitan. Di Pacitan masih banyak. Masih banyak. Nah, sedangkan untuk ular hijau yang ekor merah atau yang disebut gadung luwuk kebanyakan itu di Pacitan sebenarnya jarang. Cuma kadang itu banyak yang ditemukan itu di sekitar pantai-pantai malahan. Oh, itu iya, berbisa tinggi. Itu imigrasi, Mas. Imigrasi. Tapi juga baru penelitian juga kalau di Pacitan. Berarti bukan asli Pacitan. Bukan asli Pacitan. Okay. Kebanyakan dari Ponorogo sama dari Trenggalek. Berarti migrasi ke sini ya, ke Pacitan ya. Oke. Di rumah sekarang ada berapa ular, Mas? Ada sekitar 12 ekor. 12 ekor. 5 ekor yang berbisa, yang 7 yang enggak berbisa. Itu hasil rescue semua? Campur sama yang ternakan. Sama yang ternakan. Ya. Tapi kalau untuk piton ini ternakan semua. Ternakan semua ini. Tapi yang misalnya kayak gini, King Cobra tadi. Terus kalau total, jadi kan dari 2016. Sampean inget nggak, Mas? Sampai hari ini 2020 ini total yang direscue mungkin berapa? Ya mungkin udah nyampe ratusan rumah. Ratusan rumah dengan puluhan jenis. Iya, macam-macam ya. Ada yang paling berkesan nggak dari ular-ular itu? Mungkin dari coraknya atau mungkin dari kesulitan mungkin? Yang paling berkesan itu pas waktu penangkapan King Cobra di Kebon Agung ya? Iya. Kesulitannya itu yang pertama dari warga-warganya sendiri juga inginnya membantu tapi malah merepotkan. Kebanyakan kayak gitu, pengen tahu ya kan. Malah jadi tanggung jawab juga dari si kecokot kan repot ya. Terus kesulitan yang kedua, ular yang di Kebon Agung itu ukurannya lebih besar dari yang biasanya, Mas. Oke, jadi dari liarnya itu besar ya? Udah besar. Berapa? Sekitar 5 meteran. 5 meter, Mas. Dan itu ularnya masih ada sekarang. Sampai ada di rumah. Sing sampai pelihara sampai sekarang itu? Iya. Sekarang berapa panjangnya? Sekitar ya nambah-nambah dikit, Mas, dari 5 meter itu. Oke. Makanya juga ular. Oh, makannya ular juga dia? Kanibal, Mas. Berarti sampai pas harus kesempatan kasih ke dia juga? Iya, kebanyakan. Yang kurang tidak terlalu eksotik atau kasih dia aja. Kalau ada cacat, ya kan cacat semisal sebelum saya datang ularnya udah dipentung, ya kan, udah dipukul sama yang milik rumah. Ya udah, itu kan cacat, nggak laku kan. Udah jadi makanan aja. Oke, itu di Kebon Agung. Terus mungkin dari ular yang paling langka mungkin yang paling jarang kelihatan mungkin pernah? Kalau yang paling jarang kelihatan apa ya, Mas ya? Itu, Mas, ular cabai merah. Ular cabai merah. Ular cabai merah yang kepalanya merah, badannya hitam, ekornya merah. Oh, ya itu jarang dan langka di Pacitan. Berbisa juga. Berbisa tinggi. Satu keluarga sama weling dan welang. Masih satu famili ya? Iya. Dan itu ukurannya berapa? Ukuran 1 meter, Mas. 1 meteran ya? Iya. Itu di daerah mana itu PLTU. Proyek PLTU. Iya, pas masih proyek dulu. Oh, pas masih proyek dulu. Ularnya ketahuan di tumpuan-tumpuan besi. Oke. Itu. Oh, itu terus dijual atau dilepaskan? Dijual. Ya? Oke, tapi ada yang dilepaskan lagi? Kalau yang dilepaskan itu jarang, Mas. Kalau semisal ukuran ular yang saya temukan itu lebih dari 3 meter dan itu nggak laku, udah dilepas saja. Dan saya punya lahannya sendiri, kerjasama dengan perhutani. Oh, di lokasi mana? Itu ada di Prengkuku sama di sekitar atas Pancer. Itu memang wilayah perhutani. Oke. Terus yang paling besar pernah ditangkap waktu itu berapa? Yang King Cobra itu apa? Gimana? Yang King Cobra itu sekitar 5 meteran itu. Tapi kalau yang baru-baru aja di Watu Karong, di Gesos itu ada ular sanca, panjangnya 5,5 meter. Sanca dia? Iya, masuk guest house. Mirip ini. Mirip iya. Ini. Ada di rumah Mas? Udah nggak ada, udah dilepas. Iya. Oh, sanca itu nggak laku ya? Nggak laku. Soalnya kalau udah besar Mas, rugi pakan
rugi tenaga. Karena banyak makannya. Iya. Selain itu tempat juga rugi. Oh iya sih. Udah 5 meter loh. Oh, gede banget. Iku nek salah-salah nyokot digel mateni wong. Bisa ya Mas ukuran 5 meter sanggup untuk membunuh satu orang? Kalau membunuh bisa, tapi kalau menelan kayaknya belum. Iya, maksudnya kan itu kan melilit ya. Iya, melilit. Kekuatannya kan kuat banget kan kalau 5 meter kan. Ini wae nek apa leher juga sakit. Udah sakit. Oke, terus waktu itu dilepas di mana? Di Pringkuku. Waktu itu di Pringkuku, di perhutani, lahan perhutani. Terus selain ular di rumah ada apa lagi? Kalau di rumah ada landak mini. Landak mini yang warnanya putih-putih. Enggak, itu beli Mas. Oh, beli sengaja emang diternak, dikembangbiakan untuk dijual. Oh, untuk dijual. Ada hamster, marmut, terus buat makan juga ya itu ya kalau. Iya, terus ada lagi itu buaya. Beli ya gitu. Buaya itu beli. Terus apa ya? Ya, kambing, ayam. Iya. Tapi ini mungkin ada yang nanya ya nanti ya. Itu kan dilindungi misalnya kayak buaya atau hewan-hewan lain. Nah, terus jenengan bagaimana? Itu kalau hewan-hewan yang dilindungi, saya tetap ada izin ke BKSDA. Harus untuk tulis ya, maksudnya mengetahui. Iya, mengetahui aja. Kalau saya memelihara ini, jadi sewaktu-waktu di daerah dekat rumah saya kok ada hewan semacam itu, lepaslah katakanlah lepas, berarti saya yang bertanggung jawab. Kalau itu memang bukan milik saya, gitu kan. Tapi kalau bukan milik saya ya udah saya ambil. ambil baik. Oh, kan yang penting izin sih. Iya. Pak, ini aku nemuin kita tak pelihara gitu ya. Tapi jarang Mas. Jarang ya. Kalau masalah kasus binatang yang dilindungi terus dilepas liarkan sama pemiliknya itu terjadi di Ngadirojo, Lorok. Apa itu, Mas? Buaya muara. Wih, buaya muara itu panjangnya sekitar 2,5 meter, bobot sekitar 100-an misalnya itu. Enggak, sekitar 90-an enggak salah, 90 kiloan. Itu langka kan? Iya, selain langka juga dilindungi Mas. Juga. Itu nongol muncul gitu ya. Muncul di sungai. Dataran. Di dataran tepatnya di bawah jembatan itu. Terus ada yang telepon saya. Katanya ada buaya itu naik ke permukaan habis mangsa kambing. Itu kambingnya masih di bawah itu. Oh, masih di? Iya, masih dibawa ke darat. 2,5 meter kambing dewasa bisa itu? Iya, kambing dewasa. Terus gitu saya ke lokasi, ternyata buayanya besar, lebih dari 2,5 meter ternyata. Terus, berarti dia di alam sudah besar ya? Terus itu kayaknya buaya emang peliharaan, nggak kuat ngasih makan terus dilepas. Ya terus akhirnya saya sama teman-teman rescue itu, diserahkan ke BKSDA Medion. Oke. Jadi kok kenapa nggak dipelihara? Mungkin kata kosnya lumayan ya. Selain itu ya tempat, terus sama kenyamanan sekitar rumah Mas. Nah, nek buaya, jenengan sing jangan pelihara buaya apa jenisnya? Kurang dari 1 meter. Jenisnya? Sama poro. Iya. Berarti ketika nanti sudah besar jenengan saya tukarkan ke BKSDA lagi. Oh, berarti BKSDA itu menerima gitu ya? Iya. Misalnya ya sana kan mungkin juga repot juga ya misalnya banyak yang masuk, berarti membuka teman-teman yang komunitas atau pecinta hewan gitu untuk merawat hewan-hewannya itu ya berarti? Iya, nanti kalau udah besar kita tukar guling. Iya, tukar guling. Mau rencana dengan tukar apa Mas? Belum tahu ya, nanti kalau lihat di sana ada koleksi hewan apa di bawah. Iya, belum tahu. Oke, buaya. Terus rescuenya waktu itu gimana? Pakai apa? Dijebak? Itu Mas, langsung dilempar jaring Mas itu. Jaring dari tambang. Oh, jaring tambang yang besar. Jaring tambang yang besar itu. Jadi sekali dia kena jaring kan pasti dia guling-guling itu. Enggak mungkin lari. Iya. Kuat ya, kenceng ya. Itu tahun berapa Pak? Itu 2000 berapa ya? 2020 kayaknya. Oh, belum lama ya? Iya, belum lama. Tapi kok ketahuan ini hewan peliharaan terus dilepas tuh seperti apa? Kayaknya kan di Pacitan nggak ada itu. Terus yang rescue terus sampai kegigit gitu pernah? Saya pernah kejadian 2 kali. Itu kebetulan yang pertama dry pit, itu gigitan kering kobra. Yang kedua gigitan basah. Ya, itu pas di Kebun Agung. Ular kobra itu, kobra Jawa.
Ular Jawa. Oke, terus bisa diceritakan mungkin kejadian gigit terus sampai akhirnya bisa sembuh gitu? Pas waktu itu ya kegigit mungkin saya kurang berhati-hati ya. Terus ularnya juga lebih agresif dari biasanya soalnya kondisinya lapar mungkin. Pas waktu itu megangnya lapar dan terpojok mungkin ya. Iya bisa jadi. Terus waktu itu kondisinya juga apa ya, tempatnya itu kurang mendukung mas. Tempatnya itu sempit, pasnya itu di tempat kamar mandi pas waktu itu. Ularnya tak pegang itu mas, nggak pas sama selanya dia. Jadi si ular itu pas kepegangnya pas di belakangnya kepala itu agak kemunduran ya kan. Terus bisa noleh gigit tangan. Dah pas waktu itu gigitan pertama basah, dibawa ke rumah sakit, nggak ada tindakan, ya udah dikasih ramuan dari teman-teman. Itu bisa sembuh ya katanya? Sembuh tapi prosesnya lama mas. Prosesnya lama ya? Iya, sampai 1 minggu 2 mingguan. Oh itu padahal termasuk bisa tinggi? Berbisa tinggi. Bisa tinggi. Kalau bisa untuk masyarakat yang awam tentang ular, semisal kegigit ular apa aja, langsung konsultasi ke dokter aja. Karena kita nggak tahu ya jenis ularnya apa yang menggigit gitu terus kan. Semisal kalaupun tahu ular yang gigit bentuknya apa, warnanya apa, itu bisa dicari tahu ke teman-teman reptil. Katakanlah gini, mas aku habis digigit ularnya ini berbisa apa enggak, nah gitu biar ada kepastiannya ya kan. Dokter kan nggak tahu juga ular yang gigit kayak apa. Oke, tapi tetap banyak konsultasi ke dokter ya? Banyak konsultasi ke dokter. Oke, atau ke pusat kesehatan terdekat lah ya? Iya. Oke, terus jenengan kan tadi cerita bahwa yang direscue kan nggak cuma ular ya, nggak cuma reptil lah. Iya. Kayak macam apa yang masuk reptil? Kayak biawak itu masuk reptil nggak? Biawak masuk reptil. Reptil ya. Terus mungkin diceritain rescue selain ratusan ular tadi, mungkin ada hewan-hewan yang lain mungkin. Iya. Masih dibenerin masih ular, masih nyaman nih. Udah nyaman. Oke. Yang di rescue itu nggak cuma ular ya, termasuk biawak. Terus waktu itu pernah di Semanten terenggiling. Terenggiling itu Semanten ya. Kalau yang dilepas di Pering Kuku itu? Iya, terenggiling. Semanten itu. Iya. Oke, terus? Terus ada juga landak Jawa. Landak Jawa itu sebenarnya hama, merusak tanaman, tapi itu dilindungi. Oh, dilindungi. Iya. Beda dengan landak konsumsi. Landak mini. Dengan landak mini. Oh, kalau yang dikonsumsi umumnya itu beda dengan landak Jawa itu, beda. Kalau yang dikonsumsi malah belum tahu mas aku. Belum tahu ya? Malah belum tahu. Di Pacitan juga nggak ada sih. Maksudnya kan di Tawangmangu banyak kan landak. Oh itu landak Jawa, itu Jawa. Hama tapi dilindungi. Iya. Karena populasinya yang sedikit. Tapi di Pacitan ada berarti? Ada, banyak malah. Oh banyak ya? Iya, paling banyak di daerah Tegalombo, Gedangan, Tahunan Baru. Itu kalau dijual berapa? Kalau dijual? Kalau dijual kurang tahu mas, soalnya nggak pernah jual ya. Kalau dapat ya tak kasih ke BKSDA, kalau enggak ke Perhutani gitu. Karena ya repot juga ya. Iya, tempatnya juga mas. Waktu itu yang landak itu ukurannya berapa besar? Landak itu dewasa mas, 1 meter. Wah. Ukuran sama bulu-bulunya lah. Oh iya. Tapi kalau bulunya diambil mungkin ya nyusut. Nggak sampai. Iya. Tapi agresif waktu itu. Agresif. Itu kalau Anda itu saya penasaran kalau Anda itu apa namanya bisa durinya kelempar atau cuma melindungi dari melindungi diri. Jadi duri-durinya itu berdiri mas kalau misalnya terancam. Jadi kalau misalnya kena kita putus dia durinya nancap di sini. Tergantung juga kalau nancapnya dalam mungkin bisa patah. Oke. Terus tadi kan berarti biawak itu ukurannya berapa? Biawak yang paling besar pernah 2,5 meter. 2,5 meter dan itu tetangga saya sendiri. Di Nanggungan? Iya, masuk rumah. Kayak buaya lah nih misalnya orang awam. Komodo lah, komodo. Hampir kayak komodo ya. Terus 2,5 meter. Waktu itu di kemana ini? Kasih ke BKSDA juga? Enggak. Kalau kayak biawak itu kan binatang liar, terus kalau dilindungi juga enggak, jadi dilepas liarkan lagi mas ke sungai. Oh, dilepas ke daerah yang lain ya? Iya, ke habitatnya sungai. Yang jelas jauh dari rumah. Kan biasanya makan kucing, makan ayam. Ayam. Oke. Terus tapi kan ada jenis-jenis yang dipelihara ya kok biawak ya? Biawak itu kan mas ya? Keluarganya dari biawak itu kan banyak mas jenis-jenisnya. Kayak ada biawak pohon, biawak hijau, terus ada lagi kayak nebu. Nah itu kan udah
lain dari biawak yang ada di sini. Oke. Kalau yang ada di sini kebanyakan itu kan hama, Mas. Oh iya. Iya, yang kadang jumlahnya banyak masih. Iya, lebih banyak. Oke. Terus tadi kan udah ada ular ya, bisa ular, terus biawak, landa Jawa itu ya. Terenggiling berapa kali, Mas? Terenggiling satu kali. Satu kali. Langka ya waktu itu. Langka. Super langka, Pak. Langka sekali. Soalnya dari keterangan BKSDA terenggiling yang direscue itu kebanyakan sudah keadaan mati dan nggak ada bulu-bulunya, udah nggak ada sisiknya lagi. Udah diambilin? Iya, kebanyakan. Nah, dapat terenggiling hidup itu baru di Pacitan ini. Terus itu bisa didokumentasi, terus dilepas liarkan secara hidup. Enggak ditaruh di BKSD apa? Enggak, langsung di hutan lindung perhutani. Oke. Ya. Ukurannya berapa maksudnya? Enggak terlalu besar. Udah Udah dewasa itu. Kalau sekitar bobot ya 10 kilo ada. 10 kilo ada ya. Terus kok terenggilingnya gitu kulitnya beda dipakai kerajinan juga? Kalau terenggiling yang saya tahu itu kan untuk orang-orang yang nakal itu bisa dipakai buat sabu, Mas. Campuran sabu. Oh, terenggiling ya? Iya. Kok kepikiran nih mau apa ya terenggiling? Okay. Terus lagi dagingnya juga bisa dibuat obat-obat keras. Nah, terus ada lagi ya kayak dukun-dukun itu juga banyak yang nyari, Mas. Pantesan mahal ya? Iya. Saya dulu pas waktu dapat hidup itu ada dukun yang dari luar Pacitan. Kok tahu, Mas? Kan itu saya buat status, Mas. Pas waktu itu sebelum saya hapus loh ya dari Facebook. Itu saya buat status ada yang dari Madiun ke Pacitan. Sampai ke Pacitan. Pengen nyari sampean. Iya, pengen ketemu sama terenggilingnya. Tapi terenggilingnya tak umpetin. Dia udah nawar. Berapa? Mas, ambilkan aku 3 sisik terenggiling yang rontok, nanti tak kasih. Padahal minta yang rontok. Iya, minta yang rontok. Tapi kan memang bisa. Gak ada yang rontok. Pas waktu itu gak ada yang rontok. Kalau saya mau saya ambil itu, tapi kan kasihan. Walaupun sebenarnya kalau diambil pun tidak sampai membunuh ya. Nggak sampai membunuh, tapi lukanya itu, Mas. Iya kan takutnya nanti infeksi. Nggak tumbuh lagi ya. Oh, nggak bisa tumbuh lagi. Nggak bisa tumbuh lagi. Oke. Itu ditawar berapa waktu itu? Pas waktu itu 3 sisik ada yang nawar 3,5 juta. 3 sisik, Mas. Wadah terenggiling 1 meter gitu. Iya. 1 meter kan atusan. Saya telu kan bisa iya. 1 juta ya bisa. Pas sudah dapat terenggiling itu aku Mas dikasih tahu sama mentorku yang namanya Mas Ajar Herwono itu. Terenggilingnya dilindungi loh. Iya loh, Mas. Buka Google aku. Nah, habis buka Google, aku telepon BKSDA, ternyata ada undang-undangnya. Nah, kalau misalnya ketangkep tanpa surat, dia dipelihara ya kan tanpa ada surat, tanpa ada izin, itu dendanya sekitar 500 juta, kurungan 3 tahun. Oh, lumayan juga. Ya. Iya, tapi kan waktu itu ada callingan ya? Iya, ada panggilan rescue. Itu loh. Terus itu pun saya juga ganti rugi sama pemilik rumah. Kucingnya mati. Kok bisa? Dimakan terenggalingnya itu. Oh, soalnya telat ke sana. Iya, pas waktu itu kucingnya udah keadaan mati. Lah kan bukan sebabnya jenengan. Iya, tapi kan masalahnya terenggalingnya saya ambil gitu loh. Saya disuruh ganti rugi kucingnya itu 150 pas waktu itu. Tapi demi kepuasan ini iya udah tak ambil aja. Tapi terenggiling di Pacitan menurut jenengan relatif ada atau langka, bener-bener langka. Bener-bener langka. Mungkin kemarin saya temukan di Semanten. Di Semanten dicari lagi mungkin nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin ditemukan lagi daerah Donorjoyo, Gunung gitu. Soalnya. Kasian lagi kalau pas waktu musim kawin. Ya. Nyari jodohnya. Tapi mungkin kan kita nggak tahu juga kan masih hutan luas lebat Pacitan kan kita nggak tahu ya. Ya semoga tetap lestari. Iya. Salam lestari wes. Iya. Oke, terus selain itu Mas mungkin terenggalek. Yang pernah di rescue lagi. Itu rekor juga di tahunan baru. Tahunan baru itu ya macan itu ya? Iya, macan. Itu gimana Mas ceritanya? Kok bisa? Ceritanya itu ada laporan dari warga. Telepon jenengan dong gitu? Iya, telepon langsung. Terus saya disuruh ke daerah tahunan baru. Ternyata dari rekaman HP salah satu warga di kebun itu ada 3 ekor macan yang lagi makan daging kambing atau apa itu nggak tahu. Terus diputuskanlah di situ harus ada yang bisa nangkep. Kalau enggak nanti
khawatirnya kayak ternak warga itu ada yang mati lagi ya. Ya udah akhirnya saya putuskan, saya sama teman-teman pas waktu itu 5 orang dari Ponorogo juga buat base camp di tengah hutan itu, membuat kerangkeng ya, jebakan. Buat jebakan 6, naruh jebakan 6 itu yang dapat cuma 1 dari 3 ekor. Oke. Itu umur berapa waktu macan? Itu kalau umur macannya kurang tahu, tapi dari ukuran ya udah hampir seukuran kambing. Terus jenis kelamin ya, jenis kelaminnya jantan pas waktu itu. Jantan semua kelihatannya. Apa yang ketangkep jantan? Pas ketangkepnya jantan. Tapi yang 2 nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Dan itu prosesnya selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Satu itu. Iya. Berarti di sekitaran Pacitan Ponorogo itu menurut kalian masih ada. Kalau sebangsa macan kayak itu. Oke. Lumayan ya. Berarti macan, terus hewan lain mungkin belum ya? Kalau rescue binatang lain belum ada, Mas. Belum ada, itu ya, aja. Itu rekornya. Itu rekornya ya. Tapi langsung lapor ke BKSDA gitu ya. Pas waktu itu diurus BKSDA dari Ponorogo langsung. Berarti waktu penangkapan ikut juga ya tim BKSDA? Juga. Iya. Dan surveinya segala macam tetap ikut iya. juga ya. Soalnya kalau nggak ada pendamping yang lebih senior itu nggak bakalan jadi, Mas. Maksudnya kan tipsnya, trik-triknya itu kan juga perlu ilmu juga ya. Oke, ini menarik banget ini. Mungkin ada, kalau teman-teman yang melihat kayak gitu bisa hubungin siapa, kemana gitu? Oke. Untuk teman-teman yang lagi nonton ini, semisal ada binatang-binatang liar yang sekiranya membahayakan dan itu masuk ke area rumah, kalau semisalnya nggak berani nangkep, jangan dipukul. Usahakan telepon dulu sama yang biasa menangani binatang-binatang liar, seperti damkar yang pertama ya kan. Damkar juga punya andil, juga bisa. Terus setelah itu reptiler, baru lagi relawan reptil itu rescue. Nah terus untuk saya sendiri, semisal ada yang nelpon atau manggil, jangan khawatir untuk biayanya nggak ada, alias gratis. Paling juga buat teh hangat. Syaratnya teh hangat ya. Oke, terus berarti ini ya, maksudnya kan ini cuma hidup kan, jadi jangan disiksa dulu lah gitu ya. Oke, terus lagi tambahnya, Mas, saya juga melayani panggilan rescue untuk seluruh area Kabupaten Pacitan selama 24 jam. Oke. Jam berapapun berangkat. Telepon ya? Iya, pokoknya telepon. Sip. Terus ada pas misalnya sama keluarga gitu, kayak istri gimana? Wis lah, terus bojoku segini iki. Iya. Ya untuk keluarga sendiri dari akhirnya istri sekarang udah dukung. Terus kebetulan juga untuk hobi ular ini nurun ke anak laki-laki saya. Alhamdulillah ada penerusnya lah. Ada penerusnya. Enggak takut ya sama. Enggak takut. Ya, untuk mbaknya ya sukanya yang binatang berbulu kayak hamster, kucing kayak gitu. Oke. Kalau istri saya sendiri sukanya sama landak mininya itu. Landak mininya, oke, sip. Oke, terima kasih Mas Nugroho. Ya. Mas Nugroho, bisa teman-teman kontak di relawan SBY Reptil Rescue. Nah, bisa di-follow nanti dan bisa mampir ke rumahnya juga di daerah Nanggungan ya. Iya. Di daerah Nanggungan, kalau mau tanya-tanya, mau ngobrol seputar reptil dan hewan-hewan lain atau mau lihat koleksinya juga, itu bisa banget. Dan tadi kita harus ikut andil juga menjaga lingkungan, termasuk ini kan juga makhluk hidup yang harus kita lindungi juga. Iya. Sama-sama ini, karena kalau nggak ada ular tuh ya hama lain, ini kan tikus, predator tingkat tinggi ya. Iya. Termasuk, jadi khawatirnya malah membludak gitu, karena dengan ular ini ya setidaknya bisa secara alami mengurangi populasi hama-hama lain gitu. Terima kasih Mas Nugroho. Siap. Nanti kita teruskan lagi mungkin saya tak sowan ke rumah ini dengan mau lihat koleksi pribadi, terus pas nangkepnya mungkin. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika teman-teman menemukan kesalahan di podcast ini. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan yang menyinggung teman-teman. Dan terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.